Baik, pada bagian pertama di chapter 8 terkait inventory management, kita akan membahas mulai dari pengantar inventory management. Inventory atau persediaan itu memiliki implikasi besar terhadap finansial suatu perusahaan. Persediaan berarti kalau kita menyediakan persediaan itu berarti ada dana yang tertahan dalam bentuk barang, begitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, mengelola aliran material atau produk dengan tepat itu adalah salah satu tujuan utama dari rantai pasok. Nah, termasuk ya mengelola aliran barang dalam bentuk persediaan ini. Nah, jadi begini, kalau persediaan itu jika terlalu banyak itu tentu akan memberatkan dari sisi finansial perusahaan. Tapi kalau terlalu sedikit, artinya kita bisa kehilangan potensi untuk melakukan penjualan ketika ada demand yang cukup besar, begitu ya. Nah, persediaan ini kalau bisa dibilang itu muncul akibat ada dua hal ya. Memang dia direncanakan untuk ada persediaan tersebut atau akibat kita tidak tahu ketidaktahuan kita terhadap suatu informasi, misalkan variasi dari demand gitu ya. Nah, ketidakpastian dari supply chain ini muncul dari dua arah, yaitu bisa dari permintaannya ataupun dari operasi internal kita. Nah, kalau misalkan dari sisi customer begitu munculnya, ya berarti kita biasanya menyiapkan independent demand itemsnya begitu ya. Items yang siap dijual ke pelanggan itu yang dijadikan persediaan. Tapi kalau di internal ketidakpastiannya berarti bisa jadi kita membuat persediaan itu dalam bentuk raw materials ataupun semi finished product seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itulah tipe-tipe persediaan itu bisa dalam berbagai macam bentuknya. Persediaan itu misalkan kalau bisa jadi dalam bentuk bahan baku raw materials atau bisa jadi dalam bentuk barang setengah jadi atau work in progress atau barang yang finished product gitu ya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya itu kita bisa mengelompokkan persediaan dalam persediaan yang sedang in transit atau sedang dikirim begitu ya, ataupun persediaan karena cycle stock, yaitu persediaan untuk memenuhi permintaan antara lead time begitu ya. Jadi kalau kita pesan sekarang, katakan nanti 7 hari lagi baru sampai persediaannya. Nah, berarti kita menyediakannya, kita harus siap persediaan selama barang ini belum di restock lagi begitu ya. Kemudian ada juga persediaan untuk mengantisipasi adanya kekurangan ketika dia mencapai level persediaan untuk mengantisipasi adanya permintaan yang tidak bisa diprediksi atau persediaan pengaman atau disebut juga dengan safety stock. Oke. Nah, ada juga persediaan yang untuk mengantisipasi kenaikan permintaan, misalkan di musim jualnya ada yang cukup tinggi, nah itu disebut anticipation stock gitu ya. Oke, nah demikian kira-kira terkait persediaan.